Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Dengan saya Merlin Sutomo akan menemani Anda dalam 45 menit ke depan, tentu dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu gangguan tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh kita. Selain bentuknya yang unik seperti kupu-kupu, kelenjar ini memiliki fungsi yang dapat mengatur metabolisme tubuh kita. Apa saja perannya? Apa yang akan terjadi jika kelenjar ini tidak lagi bekerja seperti yang seharusnya? Untuk itu, mari kita saksikan terus program kami. Saat ini sudah terhubung dengan kami dokter yang siap membahas dengan lengkap topik kita di episode ini. Beliau adalah Dr. Greg Sopakoli. Dr. Greg menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2014 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih master degree dalam ilmu kesehatan masyarakat, bidang minat kajian administrasi rumah sakit pada tahun 2016. Sempat bekerja di beberapa rumah sakit di Manado, dan pada tahun 2021 beliau baru menamatkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam dari universitas yang sama. Saat ini Dr. Greg dipercayakan untuk melayani di RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Morotai. Langsung saja kita menyapa narasumber kita, yaitu Dr. Greg Sopakoli. Apa kabar dokter? Luar biasa, terima kasih. Luar biasa, puji Tuhan ya. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini dokter? Ya, puji Tuhan, sukacita melayani tetap ada, melayani masyarakat di Maluku Utara. Puji Tuhan. Baik dokter, terima kasih untuk kesempatan menjadi bagian dalam program kami pada saat ini. Ya, pada saat ini kita akan segera memulaikan diskusi kita, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau sajalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, yang selalu menjaga dan melindungi kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau dapat menjadi bagian dalam program kami. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Bantu kami agar kami dapat mengerti dan juga kami dapat dimampukan untuk melakukan apa yang telah kami pelajari. Ya Tuhan, kami ingin juga mendoakan khusus kepada narasumber kami pada saat ini, yaitu Dr. Greg Sopakoli, yang sudah bersedia meluangkan waktu agar dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi kami. Bantu dia ya Tuhan agar dia dapat melakukan dan memberikan apa yang telah dia pelajari sebaik mungkin dan dengan sejelas mungkin, tentunya untuk kepujian nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami saat ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, kita akan break sejenak, dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi masih dalam program Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita langsung saja kepada narasumber kita, yaitu Dr. Greg Sopakoli. Dokter. Halo. Sehubungan dengan topik kita di saat ini, gangguan tiroid ya. Sebenarnya apa saja fokus pembahasan kita? Mungkin bisa didahului dengan informasi dari dokter, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi memang ini merupakan satu bahasan atau topik yang sangat menarik ya, karena memang untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan organ tiroid ini, itu cukup related dan banyak terjadi di Indonesia ya. Jadi terutama di masyarakat Sulawesi Utara, jadi memang case-nya cukup tinggi, sehingga memang kita sebagai masyarakat Indonesia perlu mengetahui kira-kira apa saja sih
problem ataupun masalah kesehatan yang terkait dengan kelenjar tiroid atau yang biasa kita sebut dengan kelenjar gondok. Nah, untuk masalah kelenjar gondok ini memang ada beberapa part yang mungkin akan kita sentil bersama, yaitu seperti suatu kondisi kelebihan hormon tiroid ataupun kekurangan hormon tiroid ataupun ada kondisi-kondisi yang terkait dengan penyakit autoimun pada tiroid ataupun ada kondisi keganasan yang cukup juga menyertai dan juga banyak case juga yang bisa kita jumpai pada praktek sehari-hari, sehingga ini merupakan satu hal yang concern juga bagi kami dokter spesialis penyakit dalam untuk melihat akan kondisi-kondisi seperti ini sebagai suatu problema kesehatan masyarakat yang perlu untuk kita perhatikan. Oke, jadi mungkin ini kita bisa mulai dengan pembahasan tentang penyakit tiroid. Jadi yang perlu kita ketahui yaitu kelenjar tiroid itu atau kelenjar gondok. Mungkin banyak masyarakat yang kurang memahami atau mungkin belum familiar dengan kata tiroid. Tapi biasanya kami sebut dengan kelenjar gondok, yang mungkin banyak masyarakat mengetahui sebagai kelenjar gondok. Nah, kelenjar gondok ini terdapat di daerah bagian depan dari leher kita, dan di situ terdapat ada dua lobus atau dua daerah. Ya, kita sebut dua kamar, bagian kiri dan bagian kanan. Nah, itu terletaknya di dekat bagian Adam's apple-nya laki-laki, di bagian tengah leher, yang saya tunjuk ini saat ini. Jadi, di situ merupakan tempat melekatnya kelenjar gondok, dan di situ merupakan tempat juga banyak sekali persarafan, banyak sekali pembuluh darah di situ yang melewati daerah tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat di layar ini struktur daripada kelenjar gondok atau kelenjar tiroid yang mana dia melekat pada bagian laring. Laring itu adalah salah satu daerah saluran pernapasan yang juga memproduksi akan suara ataupun daerah yang ditempati oleh pita suara. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih fungsi daripada hormon tiroid itu. Karena sebelum kita lanjut untuk membahas tentang apa saja problem kesehatan yang terjadi pada kelenjar gondok, kita mesti tahu apa sih fungsi daripada hormon pada kelenjar gondok ataupun yang disebut hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar gondok tersebut. Yang pertama, fungsi daripada hormon tiroid adalah menaikkan sistem intraseluler, artinya segala proses kimiawi, proses metabolisme, semua kerja yang terjadi dalam tingkat sel itu semua dikendalikan oleh hormon tiroid. Mempercepat atau meningkatkan metabolisme jaringan tubuh, kemudian meningkatnya juga kecepatan penyerapan dari gula darah, pemakaian gula darah di dalam sel, kemudian meningkatkan juga proses metabolisme atau pembuatan dari lemak, protein, vitamin, kemudian juga ternyata hormon tiroid ini juga berperan dalam meningkatkan aktivitas osteoklas atau pembentukan daripada tulang itu sendiri, dan juga mempengaruhi akan frekuensi jantung atau pompa jantung itu sendiri. Jadi dengan kita mengetahui akan kondisi ini, jadi kita mengetahui bahwa begitu kompleksnya ternyata fungsi daripada hormon tiroid ini. Hormon kelenjar gondok ini ternyata benar-benar sangat kompleks dan diperlukan hampir di seluruh bagian tubuh yang ada di tubuh manusia. Nah, mungkin pada layar yang mungkin saudara-saudara atau masyarakat boleh lihat, ini memang ada pengaturan sistem pada hormon tiroid, bagaimana hormon tiroid itu bisa diproduksi sampai akhirnya diproduksi oleh kelenjar gondok kita. Ternyata dikendalikan oleh aksis yang ada di otak. Jadi dalam otak itu ada organ yang namanya hipotalamus dan juga hipofisis yang nantinya akan merangsang kelenjar tiroid untuk membantu memproduksi akan hormon tiroid tersebut atau hormon kelenjar gondok. Oke, kemudian selanjutnya ya ini proses di mana diproduksinya atau proses terjadinya terbentuknya hormon tiroid itu. Lanjut. Oke. Ya, sekarang ini mungkin bagian yang penting ya, yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, bahwa kita harus mengetahui memangnya apa sih dari kelenjar gondok ini yang bisa menyebabkan terjadinya problem atau masalah pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok itu tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat, saya sudah mencantumkan di sini ada beberapa memang poin penting, yaitu yang paling tersering adalah hipertiroid, yaitu suatu kondisi di mana adanya produksi yang berlebihan daripada kelenjar tiroid.
daripada hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid itu sendiri, atau ada kondisi yang disebut hipotiroid. Nah, kondisi hipotiroid ini merupakan kondisi di mana hormon tiroid diproduksi dalam jumlah yang sangat rendah atau hanya sedikit dalam peredaran darah yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas daripada kelenjar tiroid itu sendiri dalam melakukan sintesis atau produksi daripada hormon tiroid. Karena kita tahu bahwa kelenjar tiroid ini adalah pabriknya, tempat untuk pembuatan daripada hormon tiroid tersebut. Kemudian poin selanjutnya itu ada goiter, ada juga neoplasma tiroid, yaitu suatu kondisi yang berhubungan dengan keganasan, entah itu tumor jinak ataupun tumor ganas yang terjadi pada sel di kelenjar tiroid atau kelenjar gondok itu sendiri. Lanjut. Ya, mungkin alangkah baiknya kita bahas satu persatu agar supaya kita semua bisa memahami. Yang pertama adalah hipertiroid. Jadi hipertiroid ini bisa kita lihat di layar. Jadi itu seorang wanita yang sedang memegang lehernya itu dengan ada pembengkakan pada daerah lehernya. Jadi merupakan suatu ketidakseimbangan metabolik yang diakibatkan karena produksi hormon tiroid yang berlebihan. Jadi maksudnya di sini adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang ada di leher itu bekerja secara hiperaktif, bekerja berlebihan sehingga diproduksilah hormon tiroid dalam jumlah yang tidak normal, yang berlebihan masuk ke dalam sirkulasi darah, sehingga dia mempengaruhi akan seluruh tubuh, seluruh organ dalam tubuh, entah itu jantung, entah itu paru-paru, ginjal, otak, dan organ-organ penting yang lain. Oke, kita lihat selanjutnya bahwa etiologi atau penyebab daripada kondisi hipertiroid atau kelebihan daripada hormon kelenjar gondok ini ternyata ada banyak. Tapi yang perlu kita lihat bahwa ternyata faktor keturunan juga atau herediter itu juga benar-benar berpengaruh. Bahwa orang tua ataupun keturunan kita yang juga pernah menderita kondisi hipertiroid itu bisa juga menyebabkan suatu kondisi yang bisa terjadi pada keturunan selanjutnya. Nah, kemudian pada kondisi-kondisi juga bisa menyebabkan peradangan juga. Jadi pada misalnya ada infeksi atau peradangan pada kelenjar tiroid, itu juga merupakan suatu kondisi yang juga bisa menyebabkan adanya produksi yang berlebihan dan tidak terkendali daripada hormon tiroid. Maupun juga adanya pertumbuhan sel yang tidak normal atau yang kita dengar, kita tahu bersama sebagai suatu proses keganasan atau neoplasma. Ada juga dari penggunaan obat-obat ataupun hormon tiroid yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan juga kelebihan daripada hormon tiroid dalam sirkulasi atau dalam seluruh tubuh. Kita lihat selanjutnya bahwa ternyata seseorang dengan pengidap ataupun dalam tubuhnya terjadi produksi daripada hormon tiroid secara berlebihan akan mempengaruhi seluruh tubuh, seluruh metabolisme tubuh seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ada fungsi-fungsi daripada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang bisa dilakukan oleh hormon tiroid itu sendiri. Nah, salah satunya jika hormon tiroid ini dalam kondisi berlebihan di dalam tubuh adalah pasien akan menjadi mudah capek, pasien menjadi apatis, pasien menjadi kelemahan otot, mual-mual muntah. Nah, paling sering yang terjadi itu pada setiap pasien yang biasanya berobat, itu biasanya akan mengalami suatu kondisi gemetaran. Jadi tangan, kakinya gemetaran, pasien mengalami penurunan berat badan, kulitnya jadi lembab. Kemudian paling sering itu pasien akan datang dengan keluhan apa? Jantung atau rasanya dadanya ini berdebar-debar kayak mau copot saja. Jadi memang kondisi-kondisi seperti itu yang sering kita jumpai. Kita bisa lihat di layar bahwa kondisi kedua mata juga akan tampak seperti melotot, seperti mau keluar. Nah, seperti mau terlepas dari mata. Seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dan mungkin kita bisa mengevaluasi apakah benar saya memiliki gejala-gejala atau tanda-tanda klinis seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, nah sebenarnya dari kondisi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi apabila saudara-saudara atau rekan-rekan semua mulai merasakan atau mengalami, atau mungkin ada saudara-saudara dan keluarga yang mengalami gejala-gejala di atas, haruslah kita mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin, agar supaya kita bisa melakukan deteksi secara dini sebelum proses penyakitnya masuk dalam tahap yang lebih lanjut. Yaitu memang ada beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan, dan biasanya dokter akan mengevaluasi kira-kira gejala dan
tanda klinis yang muncul pada pasien tersebut apakah sesuai dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian memang ada pemeriksaan darah yang harus kita lakukan terkait dengan pemeriksaan hormon tiroid itu sendiri. Apakah dia berlebihan atau tidak, parameter-parameter khusus yang harus kita lakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kira-kira sebenarnya kadar hormon tiroid dalam darah sih berapa banyak sih, apakah berlebihan, normal, atau menurun. Ataukah kita mencari tahu sumber penyebab lewat pemeriksaan laboratorium. Dan ternyata tidak hanya pemeriksaan laboratorium yang harus kita lakukan. Nah, ternyata ada pemeriksaan radiologis atau penunjang atau yang kita sebut dengan pemeriksaan imaging seperti kita lakukan pemeriksaan USG. Nah, biasanya kita lakukan USG tiroid atau USG di daerah leher. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan untuk kita mendeteksi kira-kira benjolan yang muncul di leher kita ini merupakan benjolan dengan tipe apa. Apakah memang karena suatu proses produksi daripada hormon tiroid yang berlebihan karena hiperaktivitas daripada sel di kelenjar tiroid itu sendiri, atau ada tanda-tanda ke arah suatu proses penyakit lain seperti adenoma, tumor jinak, ataupun merupakan suatu kondisi ke arah proses keganasan atau kita bilang kanker tiroid. Nah, itu harus kita deteksi dan salah satunya kita bisa lakukan pemeriksaan dengan USG tiroid atau pemeriksaan imaging. Oke, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, ini kira-kira apa yang diharapkan ya pada pemeriksaan penunjang. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu kita lakukan. Jadi, masyarakat jika menemukan tanda-tanda dan gejala yang seperti saya sampaikan tadi, ayo segera langsung melakukan pemeriksaan. Nanti dokter akan mengarahkan kira-kira pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan terkait untuk mendeteksi secara dini sumber penyebab terkait dengan gejala klinis yang muncul dan kira-kira sumber penyebabnya apa. Lebih cepat kita tangani dan lebih cepat diketahui sumber penyebab, kita akan makin cepat untuk melakukan penanganan sesuai dengan penyakit dasar dan kondisi yang terjadi. Nah, di sini di slide juga di layar di sini kita bisa lihat bahwa ada pemeriksaan yang di situ tertera dengan pemeriksaan FNAB. Nah, FNAB ini atau kita sebut sebagai fine needle aspiration biopsy. Itu pemeriksaan dengan menggunakan jarum untuk kita mengambil jaringan. Nah, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan itu untuk mencari tahu benjolan yang muncul di daerah leher ini sebenarnya terbentuk oleh karena apa. Apakah merupakan suatu proses yang jinak ataukah merupakan suatu proses yang ganas. Karena setiap hasil dari pemeriksaan patologi anatomi ataupun pemeriksaan jaringan untuk mencari tahu jenis sel yang ada di dalam pembengkakan di leher tersebut, itu akan menentukan kira-kira terapi ke depan sesuai penyebabnya apa yang akan kita lakukan terkait dengan kondisi pasien seperti itu. Mungkin selanjutnya, ya ini kita bisa lihat bahwa ada 3 parameter di sini. TSH, FT4, T3. Ini biasanya diketahui oleh dokter spesialis penyakit dalam, nanti akan dievaluasi apakah ini mengarah ke suatu kondisi hipertiroid, apakah normal yang disebut hipoeutiroid, ataupun dia masuk dalam kondisi hipotiroid. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dan kondisi pasien setelah dievaluasi gejala dan tanda klinis yang muncul, maka kita akan lakukan kira-kira intervensi apa yang tepat untuk pasien atau untuk masyarakat yang kira-kira datang dengan keluhan hipertiroid. Selanjutnya, ya ini penata laksanaan atau pengobatan hipertiroid. Jadi memang ada pengobatan-pengobatan tertentu, yaitu salah satunya pengobatan jangka panjang dengan menggunakan obat-obat tiroid untuk menurunkan atau menyeimbangkan kadar hormon tiroid yang beredar dalam sirkulasi, yang pada pasien-pasien hipertiroid itu ada dalam kondisi yang berlebihan dalam sirkulasi, yang tidak normal. Sehingga sebelum dilakukan tindakan lain, kita menstabilkan dulu kadarnya dalam sirkulasi. Nah, di sini ada pilihan kedua, pembedahan. Jadi pembedahan ini biasanya akan dievaluasi lagi oleh spesialis penyakit dalam ataupun dokter bedah yang khusus menangani tiroid, agar supaya kita bisa melihat kira-kira bagian yang memang perlu kita ambil, perlu tindakan pembedahan itu kondisi seperti apa. Karena memang kita juga harus membiarkan ada beberapa sel yang masih sehat itu tetap berada di tempatnya. Makanya harus dievaluasi oleh dokter untuk menentukan tindak lanjut selanjutnya. Apakah memang pasien ini membutuhkan tindakan pembedahan atau tidak. Dan pembedahan yang dilakukan apakah dilakukan secara total atau secara parsial tergantung daripada situasi dan kondisi dan sumber penyebab pasien.
Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengobatan dengan menggunakan iodium radioaktif. Nah, ini juga merupakan salah satu jenis tata laksana ataupun pengobatan yang perlu kita lakukan untuk mengobati pasien-pasien yang datang dengan hipertiroid. Slide selanjutnya. Ya, ini hipotiroid ya, yang tadi sudah kita bahas tentang hipertiroid, di mana suatu kondisi klinis dengan adanya produksi ataupun sekresi yang berlebihan atau hiperaktivitas daripada kelenjar tiroid yang menyebabkan produksi daripada hormon tiroid yang berlebihan di dalam sirkulasi darah. Nah, sekarang tentang hipotiroid, itu merupakan suatu keadaan klinik yang diakibatkan karena kekurangan hormon tiroid. Jadi kelenjar tiroid ini tidak mampu untuk memproduksi ataupun melakukan sintesis dan sekresi terhadap hormon tiroid untuk melaksanakan fungsinya secara adekuat. Kemudian, ya sebenarnya apa sih penyebab daripada hipotiroid? Etiologi atau penyebabnya? Sebenarnya harus kita lihat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hipotiroid itu merupakan suatu kondisi kekurangan hormon tiroid dalam sirkulasi. Pada pembahasan awal saya sebelumnya di slide yang pertama, itu ada aksis yang saya bilang. Untuk memproduksi hormon tiroid yang ada di leher, perlu adanya sinyal yang diturunkan daripada otak, yaitu ada organ di otak yang namanya hipotalamus hipofisis, yang nantinya akan saling memberikan stimulasi atau rangsangan untuk merangsang hormon tiroid dalam memproduksi hormon tiroid pada kelenjar tiroid. Nah, pada kondisi-kondisi hipotiroid, permasalahannya adalah bisa terjadi kerusakan ataupun malfungsi yang terjadi baik di kelenjar tiroid, baik di otak. Ada dua organ yang namanya hipofisis dan hipotalamus. Jadi itu semacam saling berhubungan. Tiga organ yang saling memberikan sinyal untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, pada kondisi malfungsi ataupun kerusakan pada kelenjar tiroid, maka hormon tiroid di sini akan menjadi rendah. Nah, hal ini disertai dengan peningkatan juga kadar TSH atau thyroid stimulating hormone yang ada di otak, sehingga tubuh tidak mampu untuk memproduksi akan kelenjar tiroid, akan hormon tiroid itu sendiri, sehingga hormon tiroid yang beredar dalam sirkulasi itu pun menjadi berkurang, sehingga memberikan efek yang bermakna pada organ-organ vital tubuh. Selanjutnya kita lihat, ya ini jika penyebabnya terjadi pada hipofisis atau organ yang ada di otak, ataupun hipotalamus. Nah, tiga organ yang saling berhubungan ini, baik di sistem saraf pusat maupun di kelenjar tiroid, harus saling sinkron dan bekerja secara sinergis. Tetapi jika salah satu mengalami kerusakan, maka itu akan sangat-sangat mengganggu akan produksi daripada hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Selanjutnya, ya sebenarnya apa sih manifestasi klinis ataupun tanda dan gejala yang bisa muncul pada pasien-pasien atau masyarakat yang mengalami kondisi hipotiroid? Nah, hipotiroid ini berbeda dengan hipertiroid. Hipotiroid dikarenakan kekurangan daripada hormon tiroid sehingga mempengaruhi organ-organ yang lain, yang organ-organ vital yang ada di dalam tubuh, sehingga dia akan mempengaruhi kerja, sehingga kerja daripada organ-organ tersebut menjadi tidak normal. Nah, gejala-gejala yang bisa muncul adalah pasien menjadi lambat, kemudian daya pikirnya jadi pelan, gerakannya jadi cenderung lambat. Nah, efeknya terhadap jantung juga bisa menyebabkan bradikardia atau suatu kondisi di mana denyut jantungnya ini jadi pelan, ya, pembengkakan dan juga perubahan juga daripada warna kulit yang disebabkan oleh karena penurunan laju metabolisme tubuh karena hormon tiroid yang kurang. Pasien pun bisa saja menjadi susah BAB, pasien menjadi bermasalah juga dalam fungsi organ reproduksinya, seksualitasnya itu pun berubah. Kemudian pasien jadi turun nafsu makannya, penyerapan zat-zat gizi dalam saluran cernanya itu jadi lambat. Jadi semua organ-organ itu menjadi tidak normal dan bekerja lebih lambat dibandingkan biasa karena kekurangan daripada hormon tiroid yang merupakan salah satu hormon yang merupakan mesin penggerak pada organ-organ vital yang ada di dalam tubuh manusia. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang. Jadi tidak jauh berbeda dengan masalah hipertiroid. Jadi tetap kita harus lakukan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa kadar hormon tiroid.
di dalam darah, apakah memang mengalami peningkatan ataupun penurunan. Nah, kita perlu mengetahui juga bahwa kondisi hipotiroid maupun hipertiroid mempengaruhi aktivitas berbagai organ vital. Nah, salah satunya ini adalah aktivitas jantung. Sehingga aktivitas jantung ini bisa juga mengalami masalah dalam pompanya, dalam irama jantungnya, sehingga pasien bisa masuk pada kondisi gangguan jantung, baik ringan, sedang, maupun yang berat. Slide selanjutnya. Nah, apa sih pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan untuk mengetahui pasien ini mengalami hipotiroid? Jadi, harus kita lakukan pemeriksaan fisik yang tepat untuk kita mengetahui pasien ini kulitnya kering, kemudian rambut-rambut tubuhnya itu gampang rontok, ekspresi wajahnya juga jadi kasar, kukunya rapuh, tungkainya bengkak. Jadi pada kondisi hipotiroid itu lebih banyak cairan tertampung di dalam tubuh. Sehingga pasien yang sebenarnya kurus karena tertampung cairan tidak bisa keluar, jadi pasien akan tampak bengkak-bengkak. Jadi pasien yang sebenarnya kurus tapi karena bengkak-bengkak badannya jadi tampak badannya besar. Padahal sebenarnya tertampung cairan-cairan dalam tubuh sehingga pasien ini tampak gemuk padahal sebenarnya dia kurus. Karena apa? Tertampungnya cairan tubuh yang tidak bisa dikeluarkan karena tertahan cairan di dalam tubuh. Nah, kemudian tanda-tanda vital juga. Jadi perlambatan denyut jantung, tekanan darah pun jadi rendah, suhu tubuhnya jadi rendah, pasien jadi kayak hipotermi. Karena apa? Bahan bakarnya tidak ada. Karena apa? Hormon tiroid dalam tubuh ini produksinya sangat rendah. Pemeriksaan ronsen juga kita bisa melihat sebenarnya ada pembesaran jantung atau tidak. Nah, ini related atau berhubungan dengan cara kerja jantung ataupun efek daripada hormon tiroid tersebut pada jantung itu sendiri. Selanjutnya, nah ini sebenarnya tata laksana atau obat-obatan. Memang kalau misalnya kita mengalami kekurangan hormon tiroid dalam sirkulasi atau dalam tubuh, memang kita mesti lakukan pemberian substitusi untuk pengganti hormon tiroid agar supaya kita bisa menyeimbangkan kadar hormon tiroid dalam darah sehingga hormon tiroid yang kita tambahkan lewat preparat atau substitusi suplemental tiroid itu bisa membantu dalam proses metabolisme tubuh untuk membantu tubuh untuk melakukan melakukan fungsinya pada organ-organ vital yang ada di seluruh tubuh terkait otak, jantung, paru-paru, ginjal. Jadi sangat penting untuk kita membuat status daripada hipotiroid tersebut menjadi kondisi eutiroid yang normal di dalam sirkulasi darah. Selanjutnya, nah ini mungkin part yang ketiga yang ingin saya sentil, tapi ini merupakan satu kondisi juga yang disebut goiter toksik. Jadi memang ini kalau goiter toksik ini pembesaran juga kelenjar tiroid. Tapi problemnya itu karena ada masalahnya di dalam kelenjar tiroid itu sendiri. Nah kalau kita bicara tadi hipertiroid, hipotiroid, problemnya itu bisa karena kurangnya suplementasi daripada iodium ataupun paparan daripada kondisi-kondisi radiasi ataupun paparan juga daripada infeksi ataupun satu kondisi autoimun. Artinya ada paparan eksternal dari luar yang mempengaruhi daripada hormon tiroid itu sendiri ataupun problemnya di otak seperti hipotalamus, hipofisis yang mempengaruhi hormon tiroid. Tapi untuk goiter sendiri itu adalah satu masalah yang memang terjadi di dalam kelenjar tiroid itu sendiri. Selanjutnya, nah, ini juga merupakan salah satu masalah yang juga ternyata kasusnya cukup banyak juga di masyarakat Indonesia, terutama di Sulawesi Utara, yaitu neoplasma tiroid, yang merupakan satu proses keganasan yang terjadi pada kelenjar tiroid. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata keganasan daripada tiroid itu ada beberapa macam, seperti papiler, folikuler, anaplastik, maupun meduler. Jadi, semuanya tergantung jenis sel apa yang mengalami masalah dan perkembangannya pembesaran daripada kelenjar tiroid itu sendiri sebenarnya jenisnya apa. Karena penentuan daripada jenis sel ini merupakan juga penentuan dalam menentukan jenis terapi apa yang kira-kira harus kita lakukan pada pasien-pasien dengan kanker tiroid. Selanjutnya, ya mungkin sampai di situ pembahasan tentang penyakit tiroid yang perlu kita ketahui bahwa ternyata penyakit tiroid ini merupakan satu hal yang concern dan perlu kita perhatikan dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Sulawesi Utara, karena kasus ini ternyata masih sangat banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang luar biasa ya. Tentunya sahabat live sekalian sudah banyak belajar. Saya ingin bertanya dokter, sehubungan dengan ini,
gangguan tiroid ya. Lebih banyak dokter sebutkan untuk hipertiroid dan juga hipotiroid. Apa sih beda gejala-gejalanya jika kita banding-bandingkan ya? Sebenarnya apa sih yang harus kita kenali? Oke, jadi terima kasih. Jadi memang ini merupakan kasus yang sering terjadi pada masyarakat dan memang harus kita bedakan. Jadi mungkin ada slide yang bisa ditampilkan. Di situ akan saya, ya, oke, ini di layar, ini bisa kita lihat bahwa ternyata terdapat perbedaan ya antara tanda dan gejala klinis pada pasien dengan hipertiroid atau hipotiroid. Jadi perlu kita ketahui bahwa hipertiroid dan hipotiroid memang merupakan satu kondisi yang bertolak belakang, di mana hipertiroid ini merupakan suatu kondisi di mana kelenjar tiroid melakukan produksi sintesis yang berlebihan daripada hormon tiroid. Nah, ini sehingga memberikan gejala yang cukup khas, akhirnya semua organ akan bekerja secara berlebihan, seperti pada kondisi hipertiroid, pasien akan sering berkeringat, adanya penurunan berat badan yang drastis karena aktivitas metabolisme yang sangat meningkat. Pasien bisa saja sering-sering ke toilet untuk buang air besar karena sering buang air besar cair, atau juga pasien akan merasa jantungnya berdebar-debar, pasien juga akan jadi cepat lelah, kemudian pasien karena sering berkeringat suka mencari tempat yang dingin. Nah, walaupun pasien ini mengalami penurunan berat badan pada kondisi hipertiroid, ternyata penurunan berat badan itu menimbulkan pasien nafsu makannya meningkat pada kondisi hipertiroid. Nah, hal ini menyebabkan pasien akan nafsu makannya meningkat sehingga meminta terus untuk produksi untuk untuk zat-zat gizi ya. Zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dikarenakan banyak zat-zat gizi seperti protein, karbohidrat, maupun glukosa yang cepat sekali habis pada metabolisme dalam tubuh yang diakibatkan oleh suatu kondisi hipertiroid karena aktivitas metabolisme yang sangat-sangat tinggi pada tubuh. Nah, sedangkan pada kondisi hipotiroid sebaliknya, jadi karena kadar hormon tiroid yang sangat rendah dalam sirkulasi darah, sehingga semua aktivitas menjadi tidak normal dalam tubuh, terutama dalam organ-organ vital. Jantung menjadi pelan, irama jantungnya jadi tidak bagus, penumpukan cairan dalam tubuh, jadi pasien akan tampak bengkak. Pasien akan tampak badannya besar, mukanya membengkak, kakinya membengkak, badannya membengkak, padahal pasien kurus. Hal ini disebabkan karena kondisi retensi cairan atau tertahannya cairan dalam tubuh. Pasien mukanya pun jadi kayak puffy face atau mukanya bulat, kemudian rambutnya pun jadi gampang rontok, kemudian pasien jadi sembelit atau sering rasa susah buang air besar. Nah, karena aktivitas usus pun jadi pelan. Pasien juga mempengaruhi juga di sini kondisinya terhadap sistem pernafasan, karena saluran pernafasan pasien menjadi tidak normal. Ambilan oksigen akan menurun sehingga karbon dioksida meningkat, sehingga fungsi respirasinya akan sangat jelek. Nah, penambahan berat badan juga akan terjadi pada pasien. Nah, berbeda dengan kondisi hipertiroid tadi, di mana terjadi penurunan berat badan. Pada kondisi hipotiroid, berat badannya justru meningkat. Nah, kenapa meningkat? Karena itu yang saya sampaikan tadi, bahwa tertahannya cairan dalam tubuh sehingga terjadi peningkatan berat badan yang sebenarnya bukan karena berat badannya meningkat, massa tubuhnya, massa ototnya, tapi karena tertahannya cairan di dalam tubuh. Jadi memang gejala daripada hiper maupun hipotiroid merupakan kondisi yang bertolak belakang, tapi memang problemnya sama, yaitu di kelenjar tiroid itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi dengan kata lain gejala-gejalanya sangat bertolak belakang ya dokter. Nah pada saat kita melakukan treatment, contohnya jika saya memiliki gangguan hipertiroid, kemudian melakukan treatment, lalu tiba-tiba apa mungkin bisa berubah menjadi yang sebaliknya, kena hipotiroid? Oke, terima kasih. Jadi memang ini merupakan kasus yang sering juga terjadi di lapangan. Jadi pada orang-orang yang hipertiroid yang melakukan pengobatan, memang perlu kita lakukan monitoring secara rutin dan monitoring ketat, di mana pasien ini kita lakukan pemberian obat-obat anti tiroid dengan tujuan agar supaya status tiroid dalam darah menjadi tanda kutip eutiroid, jadi dalam kondisi normal.
Nah, untuk itu perlu memang dilakukan monitoring ataupun pemantauan. Karena jika kita lost follow up ataupun tanpa pemantauan dan hormon tiroid akan terus ditekan sehingga pada satu kondisi pasien bisa jadi hipo, justru menurun hormon tiroidnya, sehingga itu sangat mempengaruhi akan kondisi pasien. Jadi akhirnya satu masalah selesai, muncul masalah yang baru. Makanya pada konsensus atau pada pengobatan yang ada pada pasien-pasien dengan hipertiroid ada yang namanya metode blok suplemen. Nah, biasanya pada saat pasien ini sudah mencapai eutiroid atau status hormon tiroid itu normal, itu di dalam darah, ada suplementasi tiroid yang kita kasih dalam dosis pemeliharaan atau dosis rendah agar supaya dia bisa menjaga, agar supaya hormon tiroid yang beredar dalam sirkulasi ini tetap dalam kondisi normal. Nah, yang sebenarnya dia harus turun dan bisa berisiko untuk jadi rendah, tapi karena kita pakai metode blok suplemen agar supaya bisa menjaga tetap dalam kondisi hipotiroid, makanya kita pakai suplemennya, suplemental tiroksin, agar supaya kita bisa menjaga status tiroidnya dalam darah itu tetap dalam kondisi eutiroid atau stabil. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana jika kita belum melakukan pemeriksaan laboratori, dokter? Lalu kemudian merasa berat badan menurun drastis seperti itu. Bagaimana membedakan berat badan menurun karena gangguan tiroid seperti hipertiroid ini dengan mereka yang sakit gula atau diabetes? Oke, terima kasih. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus yang perlu kita evaluasi lagi. Jadi memang banyak sekali penyakit yang menyebabkan kondisi penurunan berat badan. Tapi harus kita ketahui bahwa hipertiroid ini sangat khas tanda dan gejala klinis yang muncul. Nah, tanda gejala klinik yang muncul itu selain penurunan berat badan, pasien akan mengalami kondisi di mana terjadi kondisi hipermetabolik. Semua aktivitas di dalam tubuh itu akan meningkat. Jantungnya jadi berdebar-debar, penurunan berat badan drastis, pasien akan sering diare, pasien akan mengalami gangguan jantung bisa dalam kondisi aritmia, ada pembesaran kelenjar di leher, dalam hal ini kelenjar tiroid, ada juga tanda-tanda yang muncul, misalnya pasien gemetar atau dalam istilah medis kita sebut tremor, matanya melotot, dan ada memang tanda-tanda khas yang harus kita evaluasi dan biasanya dokter akan melakukan scoring terkait dengan apakah gejala dan tanda klinis yang muncul ini mengarah ke suatu kondisi hipertiroid atau tidak. Memang pada dasarnya pada kasus diabetes mellitus pun itu terjadi penurunan berat badan. Tapi kita akan cepat mendeteksi saat kita melakukan pemeriksaan gula darah. Karena pada pasien hipertiroid gula darah itu normal. Nah, dan tidak terpengaruh pada kondisi tersebut. Sedangkan pada kondisi diabetes mellitus pasti akan terjadi peningkatan kadar gula darah sesuai dengan ketetapan yang berlaku untuk diagnosa daripada diabetes mellitus itu sendiri. Jadi jika kita dapati adanya suatu penurunan berat badan yang drastis pada seseorang, lakukan segera pemeriksaan di rumah sakit atau ke dokter agar supaya secepatnya kita deteksi kira-kira penurunan berat badan karena apa? Apakah karena suatu penyakit kronik, yaitu seperti hipertiroid, atau seperti diabetes, atau karena satu kondisi keganasan, misalnya kondisi kanker dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik, dengan kata lain kita harus benar-benar memeriksakan darah ya ke laboratori. Baik. Ya, itu salah satu parameter yang harus kita periksa. Ya, apakah hipertiroid ini bisa disembuhkan, dokter? Oke, jadi memang ada terapi definitif yang bisa kita lakukan, yaitu yang namanya terapi ablasi. Entah itu dengan lakukan terapi tiroidektomi dengan pembedahan atau surgery, atau kita menggunakan iodium radioaktif untuk kita mematikan sel-sel yang memang hiperaktif atau sel-sel yang bermasalah atau sel-sel yang memang mencetuskan kondisi hipertiroid. Nah, tapi kebanyakan masyarakat saat ini mereka lebih prefer untuk menjalani pengobatan jangka panjang. Orang lebih takut untuk melakukan pengobatan seperti operasi, menggunakan iodium radioaktif, karena takutnya pertama terpapar radiasi, yang kedua takut dilakukan operasi. Nah, jadi orang lebih prefer, lebih baik saya minum obat saja walaupun jangka panjang. Nah, untuk pengobatan jangka panjang, kalau berdasarkan konsensus yang ada, kita bisa lakukan pengobatan sampai pasien itu eutiroid atau status tiroidnya dalam darah normal saat melakukan pemantauan setelah pengobatan.
Nah, biasanya kalau misalnya pasien kita katakan remisi atau perbaikan sempurna atau remisi komplit, kalau misalnya sesudah 1 tahun kita berhenti obat, kemudian saat kita cek lagi hormon tiroid, maka statusnya sudah eutiroid, artinya sudah dalam kondisi normal. Hormon tiroidnya tidak tinggi, tidak rendah. Itu dikatakan remisi jika 1 tahun setelah kita lakukan stop pengobatan sesuai instruksi dari dokter, setelah pemantauan tidak terjadi gejala-gejala atau tanda klinis yang muncul lagi tentang hipertiroidnya, ataupun saat pemeriksaan kadar hormon tiroid dalam darah itu kadar hormon tiroidnya sudah normal, maka kita bisa nyatakan itu sebagai suatu kondisi remisi komplit. Nah, tapi tetap setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda, respon daripada pengobatan yang berbeda, makanya harus kita lakukan pemantauan terus terkait kondisinya. Dan apakah itu terhadap sel tiroidnya maupun kadar atau status tiroidnya dalam darah. Baik dokter, dari jenis perawatan yang sempat dokter sebutkan ada yang bisa lebih cepat dan ada yang lebih lama, di mana pasien lebih memilih mana yang lama karena mungkin konsumsi obat ya, takut surgery. Bagaimana dari pandangan dari dokter, apa sebenarnya yang lebih dianjurkan atau lebih baik yang mungkin kurang side effect-nya seperti itu dokter? Sebenarnya kita harus mengetahui bahwa namanya hipertiroid ini biasanya kita sebut sebagai suatu penyakit yang remitting atau relapsing disease. Jadi penyakit yang sering sembuh, kemudian dia bisa kambuh lagi, kemudian dia bisa muncul lagi karena tergantung penyebab ya. Jadi jika kita melakukan tindakan operasi tetap ada risk and benefit. Artinya saat kita mengangkat hormon yang mengalami kondisi hiperplasia atau pembesaran kelenjar karena hiperaktifnya, jadi kita angkat, harus kita pikirkan bahwa resiko yang terjadi bisa saja produksi daripada hormon tiroid itu berkurang, sehingga pasien akan bisa jatuh dari jadi kondisi hipotiroid. Nah, jika kita penyebabnya karena goiter ataupun karena keganasan, operasi bisa atau kita bisa melakukan penanganan dengan yodium radioaktif untuk membunuh sel-sel yang abnormal. Tapi memang kebanyakan memiliki keuntungan maupun kerugian masing-masing. Kalau orang menggunakan terapi oral, memang 40-60% hanya yang bisa terjadi remisi komplit. Jadi tidak sampai 100%, hanya 40-60% saja. Nah, itu pun harus dilakukan pemantauan. Jadi memang kita harus melihat case by case, tiap kasus itu berbeda setiap orang, dan harus kita lihat bahwa setiap orang itu yang datang dengan kondisi hipertiroid ataupun hipotiroid, kebanyakan yang datang itu bukan hanya dengan kondisi hiper atau hipo, kebanyakan sudah multifaktorial, ada kondisi-kondisi lain juga yang menyertai. Jadi kita juga harus melihat kira-kira risk and benefit-nya, kondisi-kondisi lain terkait dengan penyakit yang lainnya atau komorbid yang lainnya dengan kondisi hipertiroid atau hipotiroid sekarang. Tapi melihat situasi sekarang, masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan obat-obat antitiroid atau obat oral, obat minum yang lebih dipilih sebagai pilihan pada masyarakat, terutama di Sulawesi Utara, walaupun mereka harus balik-balik untuk kontrol, seperti itu. Baik dokter. Dan untuk perawatan mereka yang memilih obat oral ini biasanya memakan waktu berapa lama dokter pada umumnya? Jadi memang kita harus lakukan pemantauan. Untuk yang pertama memang tidak terburu-buru, biasanya sesudah minum obat antitiroid, kita lakukan pemantauan itu setiap 4-6 minggu selanjutnya. Jadi kurang lebih sesudah kita lakukan konsumsi obat antitiroid. Mengapa seperti itu? Karena hormon tiroid tidak akan dengan cepat itu bisa balik ulang normal, karena memang dia membutuhkan waktu untuk membuat aksis yang ada di otak yang memberikan sinyal kepada tiroid untuk menjadi sinkron kembali, bekerja secara sinergis lagi. Jadi memang membutuhkan waktu 4-6 minggu sesudah terapi. Kita tidak bisa langsung lakukan pemeriksaan, misalnya minggu ini kita periksa, terus minggu depannya kita sudah cek lagi. Nah, pasti kita akan cek belum ada perbaikan yang bermakna. Jadi memang perlu waktu. Nah, biasanya kita lakukan pengobatan 1 tahun sampai 2 tahun berjalan, lalu kita evaluasi apakah pasien sudah masuk pada keadaan remisi atau perbaikan, apakah itu parsial atau komplit. Nah, jika dia sudah masuk pada kondisi eutiroid atau kadarnya normal di dalam darah, kadar hormon tiroidnya, maka
kita bisa lakukan penghentian obat dan dilakukan pemantauan. Jika dalam 1 tahun sesudah penghentian obat pasien tetap dalam kondisi normal terus tanpa obat, maka kita bisa katakan kondisi ini merupakan suatu kondisi remisi komplit atau perbaikan sempurna pada pasien. Tapi tentu kondisi tersebut harus dilakukan pemantauan terus oleh pasien dan lakukan kontrol agar supaya kita pastikan tetap dalam kondisi normal atau ada kondisi-kondisi lain juga yang ikut menyertai pasien. Baik dokter, dan dalam proses perawatan saya yakin kita tidak luput dari makan makanan yang sehat. Nah, apa saja jenis makanan yang penting untuk dimakan dan apa saja makanan yang pantang untuk dimakan bagi penderita hipertiroid, dokter? Jadi memang kita harus lakukan, kita harus perhatikan ya, karena memang sebenarnya untuk pasien hipertiroid atau hipotiroid sebenarnya tidak ada makanan spesifik yang harus kita makan, beda dengan pasien diabetes, hipertensi. Tapi mungkin untuk pencegahan memang ada makanan-makanan tertentu yang harus kita perhatikan. Misalnya pada pasien-pasien dengan hipotiroid ya. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang kekurangan hormon tiroid atau hormon kelenjar gondok dalam darah, memang kita harus mencari tahu suplementasi kira-kira apa sih makanan-makanan yang bisa kita konsumsi agar supaya kita bisa meningkatkan kadar hormon tiroid. Ternyata makanan-makanan laut itu bisa meningkatkan itu kadar hormon tiroid. Kenapa makanan-makanan laut? Karena memang makanan-makanan yang beriodium itu bisa meningkatkan kadar hormon tiroid di dalam darah. Karena kita harus tahu bahwa iodium itu merupakan substrat awal atau cikal bakal pembentuk hormon tiroid. Jadi tubuh itu memerlukan iodium, seperti misalnya mengkonsumsi ikan laut, cumi-cumi, udang, ya seperti itu. Kemudian sayur itu seperti misalnya sayur bayam, ya, kemudian sayur-sayur hijau yang lain, susu, telur, itu juga merupakan produk-produk yang juga ternyata kaya akan iodium, sehingga itu merupakan cikal bakal atau substrat untuk membentuknya hormon tiroid. Ini suplementasi iodium yang membantu pembentukan hormon tiroid. Ini pada kondisi-kondisi hipertiroid. Nah, untuk kondisi hipertiroid, jadi memang tidak ada makanan spesifik ataupun minuman spesifik yang perlu kita atur atau konsumsi. Hanya saja memang pada kondisi hipertiroid itu pasti akan menyebabkan kondisi tubuh itu dalam kondisi memang sangat menurun, yaitu penurunan berat badan. Kemudian banyak sekali energi yang dipakai, terganggu metabolisme glukosa maupun metabolisme protein maupun karbohidrat karena sangat meningkat. Jadi pada kondisi-kondisi hipertiroid perlu kita lakukan suplementasi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, makanan-makanan yang tinggi protein maupun vitamin agar supaya kita bisa membantu kehilangan sumber-sumber protein maupun mineral maupun karbohidrat yang hilang akibat penyakit hipertiroid tersebut. Kondisi hipertiroid tersebut selain kita melakukan pengobatan dengan menggunakan obat-obat anti tiroid maupun penata laksanaan lainnya. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, satu lagi pertanyaan dokter sebelum kita tutup sesi ini ya. Sehubungan dengan penanganan pengobatan. Kenapa katanya minum obat hipotiroid itu harus pada malam hari, kemudian 1 jam sebelum tidur? Apa alasannya? Oke, jadi ini memang merupakan hal juga yang memang penting. Kenapa kita mengkonsumsi itu pada malam hari dan sebelum makan dalam kondisi perut kosong. Jadi ternyata ada interaksi ya antara makanan dan juga dengan preparat tiroksin ataupun levotiroksin, itu preparat obat tiroid yang kita berikan pada pasien-pasien hipotiroid. Nah, hal ini juga mengurangi akan efektivitas daripada obat atau suplemental hormon tiroid yang kita pakai pada pasien-pasien hipotiroid. Dan juga jika kita berikan dalam kondisi perut kosong itu akan meningkatkan absorpsi atau penyerapan sehingga yang diserap yaitu obat suplemental daripada tiroid ini bisa bekerja lebih maksimal dan absorpsinya pun akan lebih bagus dibandingkan jika kita memberikannya sesudah makan yang bisa berinteraksi dengan makanan ataupun minuman yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Nanti kita lanjut lagi ya dokter, masih dalam topik gangguan tiroid. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity.
kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Mari kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu Dr. Greg Sopakoli. Dokter, menyambung diskusi kita, mengapa bagi orang dengan gangguan kelenjar tiroid ini dianjurkan untuk membatasi atau menghindari gluten seperti roti, pasta, nasi putih seperti itu, dokter? Jadi memang untuk makanan-makanan tertentu yang mengandung gluten itu memang diadviskan atau dianjurkan agar supaya kita meminimalisir atau bahkan kita tidak mengkonsumsi akan yang mengandung gluten, dikarenakan memang makanan-makanan yang mengandung gluten itu bisa mengganggu penyerapan akan obat-obatan anti tiroid yang sementara pasien konsumsi, sehingga dosis yang adekuat atau efek maksimal yang kita harapkan itu menjadi tidak maksimal, sehingga memang untuk penggunaan konsumsi daripada gluten itu memang dianjurkan untuk kita minimalisir atau dikurangi sedapat mungkin agar supaya kita bisa memaksimalkan efek obat yang digunakan untuk pengobatan jangka panjang, karena pengobatan hipertiroid ini kita tahu adalah pengobatan jangka panjang yang perlu kita pantau, kita kontrol, yang harus kita lakukan dengan disiplin agar supaya kita bisa mencapai status eutiroid dan perubahan kondisi klinis pada pasien. Baik dokter, sekarang kita masuk dalam mitos dan fakta ya dokter. Makanan berbasis kedelai pantang bagi penderita hipertiroid karena mengandung senyawa isoflavon yang dapat menghambat penyerapan obat tiroid. Bagaimana dokter? Mitos ya, atau memang fakta? Itu salah satu fakta juga, karena itu juga memang dianjurkan untuk pasien-pasien dengan hipertiroid agar supaya dalam pengobatan juga itu tidak mengganggu akan proses penyerapan daripada obat-obatan anti tiroid yang dikonsumsi. Baik, berikutnya mitos atau fakta, penderita tiroid tidak boleh minum es. Jadi untuk orang dengan hipertiroid, jadi memang tidak ada pantangan ya. Jadi itu menurut saya itu mitos, jadi tidak perlu untuk kita takut untuk mengkonsumsi es, karena memang orang dengan hipertiroid gejala awal pasti akan mencari es. Karena apa? Pasien dengan hipertiroid akan kecenderungan untuk mencari daerah yang lebih dingin ataupun mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin dikarenakan kondisi hypermetabolik atau hipermetabolik yang terjadi dalam tubuh seorang pasien. Baik. Yang terakhir dokter, mitos atau fakta, baik hipertiroid atau hipotiroid, keduanya harus menghindari semua olahan. Boleh diulangi, terputus tadi. Saya ulang ya kembali, mitos atau fakta, baik hipertiroid atau hipotiroid, keduanya harus menghindari semua olahan susu. Oke, jadi memang untuk olahan susu, hal ini merupakan satu kondisi mitos ya, jadi bisa mengkonsumsi, untuk susu tidak apa-apa. Tapi memang harus kita perhatikan bahwa untuk efektivitas daripada obat-obatan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, misalnya untuk mengkonsumsi obat-obat hipotiroid dengan preparat atau suplementasi tiroksin, harus kita lakukan dalam kondisi perut kosong, agar supaya efek yang kita harapkan bisa maksimal terjadi pada pasien-pasien dengan hipotiroid yang sementara dalam pengobatan. Jadi untuk mengkonsumsi susu menurut saya tidak ada masalah, jadi bisa dikonsumsi, yang penting pasien melakukan pengobatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter yang menangani, dan juga makanan-makanan mana yang bisa dikonsumsi maupun yang harus dihindari. Itu saja yang perlu diperhatikan. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Dan pemirsa sekalian, luar biasa pembahasan yang menarik. Tentu kita sudah banyak belajar dari dokter, dari pembahasan yang sudah kita dengarkan. Dan telah tiba saatnya kita untuk menutup diskusi kita. Tetapi sebelumnya, di akhir pembahasan kita, bolehkah saya minta dokter untuk memberikan sedikit closing statement sehubungan dengan pembahasan kita pada saat ini. Oke, terima kasih. Jadi penyakit tiroid yang terjadi pada tubuh manusia ini merupakan hal yang sangat banyak terjadi atau banyak kasus yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat di Sulawesi Utara yang perlu kita ketahui. Dan banyak masyarakat di Sulawesi Utara belum mengenali sebenarnya bagaimana sih tanda dan gejala yang bisa muncul pada pasien-pasien dengan hipertiroid. Oleh karena itu, lewat penayangan atau pembahasan pada kali ini memang sangat penting agar supaya kita perlu mengetahui dan kita dibekali dengan pengetahuan agar supaya kita mengetahui
seperti apa gejala dan tanda klinis pasien dengan hipertiroid ataupun hipotiroid. Sehingga dengan kondisi tersebut kita bisa mengambil keputusan untuk kapan kita melakukan pemeriksaan. Jika sudah ada gejala dan tanda yang muncul terkait hipertiroid, hipotiroid ataupun gejala penyakit tiroid lainnya, saudara-saudara ataupun masyarakat semuanya bisa melakukan deteksi secara dini ataupun melakukan pemeriksaan langsung ke dokter agar supaya kita bisa melakukan pengobatan ataupun penanganan secepatnya sebelum terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Karena kasus yang terjadi di masyarakat di Sulawesi Utara cukup banyak terjadi dan perlu kita lebih mawas diri dan bisa lebih alert lagi agar supaya kita bisa melakukan penanganan sedini mungkin untuk menekan kasus-kasus tiroid yang terjadi di Sulawesi Utara. Mungkin seperti itu. Terima kasih dokter untuk pesan-pesannya. Saat ini kita akan segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Oke. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan pembahasan, melakukan diskusi tentang bahaya tiroid. Penyakit-penyakit yang juga merupakan penyakit yang harus kita perhatikan, yang cukup banyak terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat Sulawesi Utara. Bapa di sorga, kiranya apa yang boleh kami dapatkan, itu boleh kami praktekkan, dan bisa kami lebih mawas diri dan melakukan deteksi sedini mungkin, kami lebih alert lagi dalam mengenal akan sebenarnya masalah kesehatan, terutama masalah tiroid yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara. Berkati kami semua dalam kehidupan kami ke depan, Tuhan jaga dan sertai terus dalam setiap aktivitas kami sehari-hari, berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan. Seluruh kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada dokter yang sudah dengan rela hati meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehubungan dengan topik kita di episode ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang sudah senantiasa mengikuti program ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di hari ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kita, Anda bisa langsung saja membagikan video ini kepada sahabat maupun keluarga yang kita cintai. Dan jangan lupa tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, Kamis pukul 19.00 tepat waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.